Surat Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Salam. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita mengaminkan bersama bahwa surat yang kedua yang ditulis Rasul Petrus ini adalah juga ditujukan kepada kita. Kita yang bersama-sama memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk terima surat dari Rasul Petrus itu. Rasul Petrus ini yang ditulis ribuan tahun yang lalu tetapi sampai juga kepada kita hari ini. Panggilan dan pilihan Allah, ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berharga untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari kita gali bersama-sama ayat yang ketiga ini mengenai panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita. Kepada siapa? Semua yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, termasuk saudara dan saya hari ini. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kepada kita sudah dianugerahkan semuanya, bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 3 atau 10, tetapi segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Apa maksudnya ini? Artinya untuk kita hidup saleh adalah hidup menuruti segala perintah Tuhan. Karunia Tuhan sudah anugerahkan kepada kita segala sesuatunya yang berguna untuk kita bisa hidup saleh. Jadi sudah ada semuanya di dalam kita, Dia karuniakan itu, pilihan tinggal pada kita. Supaya kita hidup jadi orang saleh. Tinggal maukah saya menerima segala sesuatu itu? Nah, dari mana dapat segala sesuatu itu? Melalui baca firman. Melalui mendengar kebenaran-kebenarannya yang dibagikan di gereja, di persekutuan. Nah, di sanalah firman Tuhan itu kita dapatkan yang akan menolong kita untuk hidup yang saleh. Contoh, kita mau bohong, tetapi kita sudah dengar khotbahnya Pak Pendeta minggu lalu, tidak boleh bohong. Segera itu akan tolong kita supaya kita hidup saleh, tidak menjadi orang pembohong. Kita mau mencuri, baru mau ambil, itu pun kue ya. Kalau kue dan bukan milik kita, langsung Roh Kudus kasih ingat, dilarang bohong, dilarang mencuri. Segala sesuatu sudah dikasih kepada kita supaya kita bisa hidup saleh. Tetapi kenapa masih ada banyak pencuri, masih ada banyak pembohong, masih ada banyak pembunuh? Kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi saat kita bilang, terlalu susah ini, di depanku ini cantik sekali nih perempuan, atau di depanku ganteng sekali nih laki-laki, dan baik sekali dibanding yang di rumah cerewet, yang di rumah suka marah-marah. Firman Tuhan akan datang, engkau sudah punya istri, engkau sudah punya suami, jangan pergi ke orang lain. Maka kalau kita mau taat, kita akan bisa hidup saleh. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh, kuasa ilahinya sudah anugerahkan kepada kita. Mari hari ini kita perkatakan kepada diri kita, saya sudah punya segala sesuatu anugerah daripada Tuhan untuk saya bisa hidup saleh.
Setiap kali Roh Kudus tolong ingatkan saya kebenaran-kebenaran-Mu, supaya saya tidak lagi hidup berontak, supaya saya tidak lagi hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu, tetapi saya mau hidup saleh dan taat serta turut kepada segala perintah-Mu. Jadi oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Semakin kita kenal Dia dengan benar, kita akan takut untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Dia. Saat kita memilih untuk mengasihi Dia, saat kita memilih untuk taat kepada Dia, kita percaya Tuhan mampukan. Jadi kalau bilang susah sekali, saya tidak bisa melawan kehendak hatiku, melihat ini tetanggaku yang lebih baik sekali daripada suamiku, dia lebih perhatian sekali. Kita bisa menolak, kita bisa lawan ini. Kemarin waktu kita baca 1 Petrus 5 kemarin kita baca bagaimana ayat yang ke-8, sadarlah, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Seperti ini akan ada terus yang coba untuk kita terjerat di dalam keinginan-keinginan daging kita. Tetapi firman Tuhan sudah memberikan anugerahnya untuk kita sadar, kita berjaga-jaga, dan kita lawan dengan iman yang teguh. Dan pasti kita bisa, karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ini dikatakan dengan jalan ini, jalan apa? Jalan itu kita terima segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu oleh pengenalan kita akan Dia. Maka dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji apa? Kalau kamu hidup setia di dalam pengenalan akan Aku dan mengikuti segala perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti air sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti ombak di pantai yang tidak pernah berhenti. Ya, Yesaya 48 ayat 18. Nah, janji itu saat kita turuti hidup saleh kepada Dia, maka kita akan mendapatkan janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar, supaya kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi dan kita diluputkan dari hawa nafsu duniawi. Nah, hawa nafsu duniawi yang seperti tadi, karena kita mau untuk hidup mewah-mewah, tertariklah bikin korupsi di tempat kerja. Gaji cuma 5 juta per bulan, tapi karena nggak cukup memenuhi semua keinginan hati, maka bikinlah hal-hal yang bisa membuat dapat uang jadi 10 juta per bulan. Di sanalah yang namanya hawa nafsu duniawi. Hawa nafsu duniawi itu akan membinasakan kita. Tetapi saat kita mau menerima kuasa ilahi yang sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatunya untuk hidup yang saleh, kita akan diluputkan dari hawa nafsu yang seperti ini. Kita akan tolak, cukuplah 5 juta gajiku sudah cukup, saya mau atur dengan sebaik-baiknya dan saya pakai untuk hidup sesuai dengan apa yang saya punya. Saya nggak punya banyak hal-hal lain yang saya mau kalau memang saya tidak punya. Tahu untuk mengendalikan diri dengan apa yang kita punya. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ada yang perlu kita tambahkan ternyata kepada iman kita. Tidak cukup kita beriman. Saya sudah beriman, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi saya masih harus sungguh-sungguh berusaha, diusahakan untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik, kebajikan itu kejujuran,
Kebajikan itu taat kepada apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kita bisa punya iman, jadilah kepadaku seperti apa yang aku percayai. Jadilah kepadaku seperti imanku. Tapi kalau masih ikut terus hal-hal yang hatinya mau tapi tidak sesuai kehendak Tuhan, masih suka emosian, masih suka marah-marah, masih suka gosip, masih suka korupsi, bagaimana jadi kepadaku sesuai dengan imanku kalau seperti itu? Kita bisa bilang jadi sesuai imanku, tapi kita tidak menghidupi kebajikan. Kita tidak jujur. Kebajikan itu adalah jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mari latih diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi berkarakter jujur, berkarakter takut akan Tuhan. Dan itu perlu kita tambahkan. Kita perlu usahakan supaya jangan cuma iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, perbuatan inilah yang kita tambahkan kepada iman kita, tambahkan kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kalau kita sudah tahu kebajikan, tambahkan pengetahuan. Pengetahuan yang apa? Bukan cuma saya harus tahu sekolah sampai S3, kalau ada S4, S5, S-teler. S-teler itu saya dengar dari Bu Indri Pardede ya, kalau dia bicara S1, S2, S3, S-teler. Nah, tambahkan kepada kebajikan kita pengetahuan, setinggi-tingginya ilmu yang kita dapat. Tetapi kalau kita tidak tambahkan kepada iman kita kebajikan dan pengetahuan yang di sini adalah pengetahuan akan kehendak Allah. Jadi bukan hanya pengetahuan yang kita pikir saya harus kuliah lagi tinggi-tinggi supaya pengetahuanku semakin banyak. Kalau pengetahuanmu tentang kehendak Allah nol, tidak ada artinya. Kenapa Matius 6:33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pengetahuan akan kehendak Tuhan. Semakin kita belajar menambahkan kepada kebajikan yang kita sudah tambahkan kepada iman kita itu, pengetahuan akan kehendak Allah, maka hidup kita akan semakin dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita, tidak lagi pusing 7 keliling dengan segala sesuatu yang ada di depan kita, dengan semua masalah-masalah kehidupan. Tetapi dengan tahu kehendak Tuhan, kita akan jalani hidup kita dari hari ke hari, dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi kebenaran-kebenaran Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan di mana ada damai sejahtera, di situ akan ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, tambahkan lagi penguasaan diri kepada kita. Kalau kita sudah tahu bahwa bukan kehendak Tuhan dalam hidupku untuk mencuri, bukan kehendak Tuhan untuk memperkaya diri, bukan kehendak Tuhan kalau saya korupsi, maka saya perlu menguasai diri saya. Diri saya yang selama ini mau beli tas-tas mewah, mau pergi keliling dunia, mau beli rumah banyak, tetapi gajiku tidak cukup. Kuasailah diri. Tidak usah tambah-tambahkan kemauan yang berlebih-lebihan. Cukupkanlah apa yang sudah ada pada diri kita. Cukuplah, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Kalau kita sudah kuasai diri kita, tekunlah di sana. Jangan menguasai diri hari ini, besok bilang, ya kemarin kan saya sudah tidak korupsi, hari ini saya mau korupsi. Bukan seperti itu. Kalau kita sudah bisa menguasai diri kita karena kita tahu kehendak Tuhan, tekunlah di sana. 1 hari tidak korupsi, 2 hari tidak korupsi, 3 hari tidak korupsi, 4 hari. Akhirnya itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita, tidak korupsi. 10.000 pun kita nggak berani korupsi lagi. Kalau kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi tekunlah melakukan penguasaan diri, dan setelah kita tekun, kepada ketekunan tambahkan kesalehan. Hidup saleh, lakukan semua apa yang Tuhan kehendaki. Kesalehan-kesalehan yang Tuhan mau, ikuti kehendak-kehendaknya. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Saat kita sudah tambahkan semua ini kepada iman kita,
kita mengasihi saudara kita dengan tulus. Kita akan tulus mengasihi saudara-saudara kita saat kita sudah tambahkan dari poin 1 ya, tambahkan kepada iman itu kebajikan, terus kepada kebajikan pengetahuan, terus kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kita akan mengasihi dengan tulus, dengan murni, tidak lagi dengan mengasihi supaya saya dapat untung nantinya. Ada upahku, ada udang di balik batu saat kita mengasihi orang lain dan saat kita menolong orang lain. Tidak akan ada lagi karena kita melakukan dengan tulus murni, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, kita pun mengasihi sesama kita. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kita nggak pilih-pilih orang lagi nanti untuk dikasihi. Nggak bilang cuma kepada saudara kandungku saya mau kasihi, cuma kepada sepupu satu kaliku saya mau kasihi. Kita akan mengasihi siapapun yang Tuhan bawa dalam hidup kita, yang Tuhan taruh kasihnya untuk kita bagikan belas kasihan, untuk kita bagikan kasih. Kita tidak akan pilih-pilih lagi dan kepada orang-orang tertentu. Kasih kepada saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita sudah punya semua ini yang ditambah-tambahkan kepada iman tadi, maka saat kita punya berlimpah-limpah itu, kita akan menjadi giat. Giat itu rajin, terus berusaha tekun dari hari ke hari. Sudah sebenarnya mungkin capek, tapi saya mau giat terus karena saya mau semakin tahu kehendak Allah dalam hidupku. Nah, saat kita giat, kita akan semakin berhasil mengenal Yesus dengan benar. Kalau sebelumnya kita ogah-ogahan aja, ya sudah cukup sekali seminggu ke gereja, sudah cukup satu kali seminggu ikut kebaktian, tetapi saat kita semakin giat mencari Dia, lapar dan haus akan kebenarannya, Dia akan bukakan kebenaran-kebenarannya kepada kita supaya kita semakin mengenal Dia. Semakin kita mengusahakan mengenal Dia, Dia akan bukakan dan singkapkan rahasia-rahasianya yang hanya disingkapkan kepada orang-orang yang lapar dan haus akan Dia. Dan itulah murid-murid Yesus. Mereka setia siang dan malam jalan sama Yesus. Tetapi orang-orang yang cuma datang cari kesembuhan, cari makan, ya selesai itu pulang ke rumah masing-masing, enak-enak lagi. Nanti kalau sakit lagi, cari lagi Tuhan Yesus untuk didoakan. Murid-murid Tuhan Yesus setia mengikuti Dia setiap hari. Dan di sana Tuhan Yesus tambahkan pengenalan akan Dia kepada mereka. Mari kita lapar dan haus mengenal Dia setiap hari dengan tekun, belajar setia duduk di bawah kaki Yesus seperti Yesus bilang ke Maria. Dia sudah mendapatkan yang jauh lebih berharga daripada semuanya, yang tidak dapat diambil orang daripadanya. Jangan kita kejar yang bisa diambil orang daripada kita. Kejarlah apa yang tidak dapat diambil orang lain dari kita. Iman percaya kepada Dia, pengenalan yang benar kepada Dia, dan mengenal kehendak-kehendaknya. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau kita tidak memiliki semua yang tadi itu sudah ditambahkan, diusahakan, tambahkan kepada iman, kita menjadi buta dan picik. Karena kita lupa bahwa dosa-dosa kita sebelumnya telah dihapuskan. Mari kita terus jangan menjadi sombong karena mungkin iya saya sudah minta ampun dulu, jadi hari ini saya sudah bebas semua, saya bisa lakukan semua lagi apa yang saya mau. Itu katanya orang yang buta dan picik. Kalau kita lupa dosa-dosa kita dahulu telah dihapuskan, mari terus hidup melatih diri supaya tidak jatuh lagi di dalam dosa-dosa kita yang lama. Ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Supaya kita tidak tersandung, supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Artinya kita tidak cuma duduk-duduk,
ongkang-ongkang kaki, dan semua pilihan kita. Iya, Tuhan sudah panggil saya untuk lakukan ini, lakukan itu. Tetapi kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh, itu kita akan tersandung, kita akan jatuh, kita akan nyerah dalam perjalanan iman kita. Karena itu ajakan Rasul Petrus hari ini buat kita, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Kalau dia sudah panggil kita jadi ibu rumah tangga, itu usahakan sungguh-sungguh menjadi ibu rumah tangga sesuai dengan yang Tuhan panggil kita. Ibu rumah tangga yang mengurus keluarganya, yang mengasihi suami dan anak-anaknya. Kalau menjadi bapak keluarga, bapak rumah tangga, menjadi imam, mengajarkan kebenaran kepada istri dan anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, menjadi teladan. Kemarin udah dibagikan Rasul Petrus. Menjadilah teladan kepada kawanan domba yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Jadilah teladan, dimulai dengan kita mengusahakan secara sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak setengah-setengah hati, tapi sungguh-sungguh, supaya panggilan Tuhan dan pilihan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita makin teguh. Kita nggak tergoncangkan lagi. Orang mau datang tawarin kita yang enak-enak saja, kita nggak akan tersandung di sana, kita nggak tertarik di sana lagi. Karena kita tahu ada yang saya perlu fokuskan dalam hidup saya. Saya ingat waktu saya di Jakarta, yang ada teman yang ajak saya nginap di rumahnya. Dia bilang, Kak Elma, kalau ke Jakarta itu saya belikan tiket ya, kita nonton Ari Lasso sama Kahitna katanya. Saya pernah dengar itu, penyanyi-penyanyi itu konsernya katanya ada. Dia bilang, Kak Elma, saya belikan ya, kita pergi nonton. Saya bilang terima kasih banyak, saat itu saya nggak bisa. Ada hal-hal yang saya berani untuk berkata tidak, sekalipun katanya itu tiketnya mahal sekali loh, dan terkenal ya di Indonesia Ari Lasso dengan Kahitna. Saya nggak terlalu tahu bagaimana, tapi bukan itu lagi yang mencuri perhatian saya. Saya lebih tertarik kepada bagaimana saya semakin mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya lebih rindu, lapar dan haus untuk dengar puji-pujian yang memuliakan Tuhan daripada artis-artis terkenal yang harus bayar jutaan, yang harus berdesak-desakan untuk masuk, untuk lihat. Saya lebih rindu untuk bersama-sama dengan saudara seiman, mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk saya semakin diubahkan, semakin dibersihkan, sucikan dari semua kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, supaya saya belajar memperbaikinya dari hari ke hari. Ayat 12 ayat 11 dulu. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saat kita teguh kepada panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita, dengan demikian kepada kita akan dikaruniakan hak penuh. Wow, hak penuh, kita dikasih kunci. Hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Kalau kita mau masuk rumah tidak ada kuncinya, tidak ada hak penuh kita kan. Mungkin kita cuma ditunggu dibukakan pintu. Ini kalau dapat hak penuh masuk kerajaan kekal, kita dikasih kunci untuk masuk kerajaan kekal nantinya. Kita datang, coba deh kalau kita mau masuk rumah dan kita datang sudah punya kunci, tinggal putar kunci masuk dalam rumah. Atau kita tunggu orang datang bukakan kita. Mungkin kita tunggu berjam-jam belum datang yang bukakan pintu. Ini kita akan mendapat karunia hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 12, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi Petrus masih terus berusaha untuk mengingatkan, sekalipun dia bilang kamu sudah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima itu. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Petrus itu menaruh dirinya untuk berkewajiban mengingatkan terus.
Nah, pernahkah kita taruh dalam diri kita merasa kewajiban mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan diri kita sendiri dulu? Nah, bagaimana kita mengingatkan anak-anak kita kalau kita nggak jadi teladan? Kita yang sendiri korupsi, kita sendiri rokok, kita sendiri mencuri, kita sendiri yang tidak taat. Apa yang kita mau ajarkan dan teladankan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang lain? Mereka akan bilang, kamu sendiri mencuri, ngajar-ngajar jangan mencuri. Kamu sendiri bohong, kamu sendiri apalagi korupsi, ngapain mau ngajar saya? Kamu sendiri nggak ke gereja, mau ngajar-ngajar saya ke gereja. Perlu meneladankan terlebih dahulu. Itulah pengajaran yang kemarin Petrus ajarkan. Jadilah teladan bagi kawanan domba yang dipercayakan kepada kita. Menjadi teladan terlebih dahulu. Hidupilah firman Tuhan terlebih dahulu. Supaya seperti Petrus, karena dia hidupi firman, makanya Petrus itu menaruh dirinya berkewajiban untuk terus mengingatkan orang lain, untuk tetap setia dan terus tekun di dalam pengerjaan menghidupi kebenaran firman selama dia bilang aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Artinya selama dia masih bernafas, selama dia masih hidup. Pernahkah kita berpikir demikian? Bahwa Tuhan menaruh aku di dunia ini supaya aku bisa mengingatkan orang lain dengan terlebih dahulu mengingatkan diriku sendiri dan menghidupi apa yang Tuhan ajarkan kepadaku. Ayat 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Dia bilang aku tahu aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Dia mengusahakan supaya sekalipun nanti Petrus mati, Petrus sudah tidak ada di dunia ini, orang-orang yang kepadanya Tuhan percayakan untuk digembalakan, orang-orang yang bisa mendengar dan mau mendengar dia setelah kepergiannya pun masih selalu mengingat pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat yang Petrus bagikan. Betapa kasihnya Petrus kepada semua orang, kepada kita hari ini, terlebih kasih Yesus kepada kita. Petrus mengasihi jemaat, Petrus mengasihi kita hari ini dengan suratnya yang kita baca, mengingatkan kita untuk terus tekun, setia, menambahkan kepada iman kita kebajikan, menambahkan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dia percaya sesudah kepergiannya pun siapa yang mendengar nasihatnya ini akan tetap mengingatnya. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Ini perikop yang selanjutnya. Tetapi sebelumnya marilah kita merenungkan apa yang saya mau nanti setelah kepergianku, setelah saya tidak ada di dunia lagi. Apa yang anak cucuku akan ingat, apa yang teman-temanku akan ingat, apa yang teman gerejaku akan ingat, apa yang teman-teman kerjaku akan ingat tentang aku. Apakah kebaikan-kebaikan yang saya berikan uang atau saya kasih makanan atau apa, atau ada kata keteladanan-keteladanan seperti Petrus rindukan bahwa sesudah kepergianku kamu selalu mengingat semuanya itu. Untuk kita bisa diingat mulai dari hari ini. Kalau sebelumnya orang mungkin mengingat kita dengan kecerewetan kita, suka marah-marah kita, mari kita mulai usahakan diri kita supaya apa yang baik yang akan orang-orang ingat setelah kita meninggalkan dunia ini nantinya. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya.
kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus berkata, saya tidak menceritakan dongeng-dongeng isapan jempol. Dongeng artinya itu hanya diceritakan tanpa ada buktinya, ya. Jadi dongeng itu cerita yang dibikin-bikin, bayangan-bayangan, hayalan-hayalan orang menulis dongeng-dongeng. Tetapi Petrus bilang, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika memberitahukan tentang kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi mereka adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus bercerita kebenaran karena dia menyaksikan apa yang dialami dan dilakukan Yesus selagi masih di bumi. Dia berkata bahwa kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Kita ingat tentang bagaimana Yesus membawa 3 orang muridnya yang paling terdekat pada waktu itu. Mereka naik di gunung dan di situ mereka bertemu Elia dan Musa, dan sesudahnya ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus mengatakan, saya saksi, saya yang melihat sendiri bagaimana melihat dan mendengar sendiri kemuliaan Allah atas Yesus Kristus, bukan isapan jempol, bukan cerita yang dibuat-buat. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi Petrus mendengar sudah ada nubuatan dari nabi-nabi sebelum Petrus lahir, sebelum perjanjian lama dituliskan. Dan itu yang Petrus katakan, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Seperti ini, saat ada nubuatan-nubuatan yang Nabi sampaikan, dikatakan oleh Petrus, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Jangan dipandang enteng, jangan dipandang remeh, tapi perhatikanlah itu, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap. Kalau gelap dan ada pelita, pasti mata kita melihat terang itu dan semua kegelapan disingkirkan. Seperti itu Petrus mengajak supaya semua hal-hal lain yang kita dengar, kita singkirkan itu saat ada nabi yang berkata-kata, ada nubuatan yang kita dengar, percayailah itu, karena nabi itu adalah utusan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi nubuat itu orang sampaikan, nabi-nabi sampaikan karena itu didorong oleh Roh Kudus. Mereka diberikan firman Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Nah, mari ini ajakan daripada Petrus kepada kita untuk kita tidak menafsirkan sesuai dengan kehendak kita sendiri nubuatan-nubuatan dalam kitab suci, tetapi nubuatan itu dihasilkan dari dorongan Roh Kudus kepada orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 13 supaya kita tidak meremehkan firman, kita tidak meremehkan nubuatan-nubuatan. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari kita tidak remehkan firman yang kita baca, kita dengar, kita renungkan dimanapun kita mendengarkan firman.
Apakah kita baca sendiri, kita baca bareng-bareng dengan orang lain, kita dengar dari gereja, khotbah pendeta, atau saat ada perkumpulan, persekutuan, jangan remehkan firman. Karena Amsal 13 ayat 13 menuliskan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari kita tidak remehkan apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus. Kita sudah baca, sudah selesai 1 Petrus. Sekarang kita masuk surat Petrus yang kedua. Apapun yang diajarkan di sana, jangan remehkan itu. Supaya nantinya kita menjadi taat kepada setiap perintah Tuhan melalui tulisan yang dia ilhamkan kepada perjalanan hidup yang dilewati Petrus. Supaya kita akan menerima balasan kehidupan yang kekal, balasan sukacita, damai sejahtera, balasan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup kita. Sekalipun kita masih tetap mengalami ujian, masih ada masalah-masalah dalam hidup kita, tapi saat kita taat kepada firman, kita akan mendapat balasan. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, kita akan tuai sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin membuat kita teguh, semakin membuat kita berlari dan berusaha, mengusahakan untuk hidup mentaati firman, hidup tidak meremehkan firman, tetapi hidup takut akan kehendak Tuhan, dan hidup mencari dan mengusahakan mengenal kehendaknya dalam hidup kita, supaya kita terus melatih diri kita untuk taat kepada setiap kehendak dan perintah Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.